Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat ya. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis dengan topik susah tidur, berat badan turun, dan wajah pucat. Begini penjelasannya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah ketika kita mengalami sensasi susah tidur ya, kemudian berat badan turun sampai dengan kita kurus ya, dan wajah pusat ya. Ini ikuti pembahasannya ya. Nah, teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat ya, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini saya sharingkan hal ini ya, yaitu tentang susah tidur, kemudian berat badan turun, kemudian wajah pucat ya. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan-pertanyaan subscriber setia ya. Nah, maka dari itu tolong ikuti video ini sampai dengan selesai ya, supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi, sehingga akan memperlengkap ya pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis. Nah, dengan komplitnya pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis, itulah yang akan bisa membantu kita untuk cepat keluar dari jeratan asam lambung, anxiety psikosomatis hingga sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, kembali kepada topik ya. Jadi ini bahasan tentang sensasi sebenarnya ya. Cuma yang kami bahas ya, yaitu terutama yang menjadi pertanyaan teman-teman semua yang masih mengalami, pertama tentang susah tidur ya, yang kedua tentang berat badan menurun ya, bagaimana cara menaikkannya, kemudian wajah masih kelihatan kurus, pucat dan seterusnya, sehingga kadang sampai menimbulkan kecemasan kita ya, sehingga kecemasan kita menjadi semakin melekat ya, karena dengan kondisi seperti itu ya, ketika kondisi kita susah tidur itu pasti juga akan pengaruh terhadap wajah kita menjadi pucat, kurus, kering ya, bahkan berat badan juga menurun. Nah, itu yang akan juga menambah ya kecemasan kita ya. Kecemasan kita menjadi semakin kuat. Nah, dengan kecemasan kita semakin kuat, akhirnya sampai muncul ketakutan-ketakutan kita ya tentang kondisi tubuh kita ya, bahkan sampai dengan takut jangan-jangan mendekati kematian dan seterusnya. Nah, itu yang menjadikan semakin muter ya, bagaikan lingkaran setan yang kadang susah untuk diputuskan. Nah, maka dari itu dengan pemahaman satu persatu ya dari sebab-sebab itu, insya Allah nanti teman-teman bisa keluar dari jeratan itu dan akhirnya menjadi sembuh teman-teman ya, itu. Nah, pengalaman yang saya alami tentang sensasi seputar
ini ya tentang susah tidur itu dulu juga agak cukup lama ya teman-teman ya. Jadi biasa ya, kadang kita sudah berusaha mengatur jadwal ya, jadwal tidur, katakanlah misalkan jam 9 atau jam 10 malam ya kita harus berangkat tidur ya. Tetapi nanti ketika misalkan di jam 12 ya, itu biasanya terbangun ya, terbangun kemudian terjaga ya. Terjaga sampai dengan menjelang subuh lah, itu sekitar jam 4-an. Nah, itu seperti itu baru nanti bisa tidur lagi. Nah, itu yang saya alami dulu itu, sering merasakan seperti itu. Bahkan juga pernah kadang ya, mulai dari masih sore itu ya sampai malam nggak bisa tidur, nanti bisa tidur sudah jam 2 jam 3 itu baru bisa tidur. Itu pun pernah mengalami seperti itu. Jadi ternyata ketika kita masih mengalami seperti itu memang ada latar belakangnya teman-teman. Nah, yang perlu kita ketahui adalah itu ya. Jadi sebabnya apa sih kok susah sekali tidur? Nah, ketika kita menemukan sebabnya, nih itu biasanya nanti kita akan mudah untuk istilahnya mengontrolnya ya. Akhirnya kita punya jalan keluarnya lah, seperti itu. Nah, biasanya pada saat kita mengalami insomnia atau susah tidur, yaitu bisa jadi dari efek makanan teman-teman ya. Dari efek makanan contohnya ketika kita menjelang malam ya, atau makan malamnya itu kadang kita kurang kenyang ya. Itu juga bisa juga nanti jadi di malam itu tidak tidur-tidur. Kadang malam rasanya lapar sehingga harus terbangun kemudian makan dulu. Nah, itu kadang seperti itu ya. Memang untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung itu seringnya terjadi seperti itu teman-teman ya itu. Nah, apalagi ketika kita misalkan selain dari faktor makanan ya, kemudian kadang dari beban pikiran ya, beban pikiran yang ada istilahnya sesuatu yang selalu kita pikirkan ya, kita pikirkan sampai dengan menimbulkan kecemasan. Nah, ketika itu belum dirilis ya, biasanya kita masih susah tidur ya. Jadi tidur itu kan seharusnya kita sudah lepas dari urusan-urusan yang bersifat materi lah, itu seperti itu. Nah, tapi ketika kita masih berpikir terus yang hal-hal yang bersifat fisik, nah itu biasanya ya susah untuk tertidur, itu seperti itu. Nah, maka dari itu maka kita harus bisa menyadari, ketika kita bisa menyadari seperti itu biasanya nanti sedikit demi sedikit akan berubah teman-teman ya itu. Nah, maka solusinya ketika kita masih susah tidur ya tentang yang berhubungan dengan pola makan, nah itu kita penuhi ya, kita jaga, kita berusaha dengan baik ya, contohnya makan tepat waktu, porsi juga cukup ya, jangan terlalu sedikit ya, karena kalau misalkan mau berangkat tidur kok posisinya tidak kenyang, itu biasanya susah tidurnya, itu seperti itu. Termasuk kegiatan-kegiatan kita, ketika siang kita banyaknya tiduran ya sudah malamnya biasanya terjaga ya, karena di siangnya sudah tiduran, walaupun tidak tidur ya itu juga bisa menyebabkan di malamnya itu menjadi insomnia ya. Maka usahakan justru di siang harinya gitu kita banyak gerak ya, mungkin olahraga, sehingga nanti begitu malam kita tidurnya menjadi nyenyak, contohnya seperti itu ya. Kemudian kurangi beban-beban pikiran teman-teman ya. Jadi hal apa yang kira-kira selalu dipikirkan, nah itu yang harus bisa istilahnya disimpan dulu lah, disimpan dulu, jangan dipikirkan terus ya itu ya. Walaupun ini kadang juga tidak mudah ya, tetapi kita memang harus bisa masa bodoh, harus bisa cuek ya, harus bisa kita melupakan, katakanlah yang lalu, biarlah berlalu, itu seperti itu ya. Kalau nggak seperti itu ya kadang kita susah, itu seperti itu ya. Nah, caranya supaya kita pikiran tidak selalu tegang ya, kecemasan juga berkurang. Nah, itu memang kita harus banyak melakukan relaksasi ya. Relaksasi itu menurunkan
ini gelombang pikiran ya, dimana kalau gelombang pikiran kita sibuk yaitu di gelombang beta ya, ini pasti belum bisa tidur ya, tetapi kita turunkan menjadi gelombang rileks yaitu gelombang di alfa theta. Nah, ini bagus untuk meditasi. Gelombang-gelombang ini ya kita bisa istilahnya memanfaatkan afirmasi-afirmasi positif ya. Nah, setelah itu nanti akan masuk ke gelombang delta ya. Jadi beta, alfa, theta, delta. Nah, di gelombang delta ini adalah gelombang tidur ya. Jadi bertahap teman-teman ya, bertahap. Nah, makanya melalui tahap relaksasi. Kalau sudah rileks, nah nanti pasti akan menuju ke tidur karena pikiran sudah tidak sibuk terus itu. Nah, caranya memang harus contohnya kita melakukan meditasi teman-teman. Meditasi dengan afirmasi-afirmasi positif lah. Di konten saya yang lalu itu ada ya, jadi tuntunan meditasi. Nah, itu silahkan diputar ya setiap menjelang tidur. Itu insya Allah nanti tidurnya juga akan enak ya, akan nyenyak ya. Kemudian juga ada afirmasi-afirmasi positifnya sehingga sensasi-sensasi itu juga akan berkurang karena diperbaiki melalui afirmasi-afirmasi kita sendiri. Itu seperti itu. Karena apa? Karena kecerdasan bawah sadar kita yaitu bisa diperintahkan oleh pikiran sadar kita. Nah, melalui itu, melalui pada saat kita meditasi dengan melakukan afirmasi-afirmasi positif, itu seperti itu. Nah, itu masih banyak hal lagi ya ketika kita kurang tidur, termasuk suasana mungkin ya, suasana tempat tidur itu juga harus mendukung ya. Mungkin lampu dikurangi, jangan terlalu terang ya, kemudian mungkin HP yaitu disingkirkan dulu ya, atau dimatikan sekalian sehingga tidak mengganggu tidur kita. Tetapi kalau kita mau tidur sudah masih berkomunikasi dengan orang lain, masih buka-buka HP, biasanya juga seringnya agak terjaga itu seperti itu. Pokoknya banyak hal ya. Nah, itu silahkanlah ditempuh aja, termasuk di konten saya yang lalu juga ada ya, bagaimana tip untuk mudah tertidur atau mengatasi insomnia, itu juga sudah ada, itu bisa ditonton kembali teman-teman ya. Nah, itu yang pertama ya, ketika kita masih mengalami insomnia atau susah tidur ya, itu kurang lebihnya solusi yang pokoknya itu adalah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita masih ini merasakan berat badan kita semakin turun ya, kemudian kita menjadi kurus ya. Nah, ini juga kadang menambah kecemasan ketika kita dulu saya kan turun berat badan itu sampai 10 kilo ya. Nah, akhirnya ketika saya menimbang badan kok semakin turun itu rasanya cemas, rasanya takut, wah ini bahaya kalau seperti ini, jangan-jangan nanti mendekati kematian dan seterusnya, pikirannya seperti itu. Tetapi untuk orang-orang yang mengalami anxiety disorder ya, kecemasan berlebih, itu pasti seperti itu ya, pikirannya seperti itu karena memang kita dihantui ya oleh pikiran-pikiran negatif kita sendiri. Jadi kita ditakut-takuti oleh pikiran kita sendiri, itu seringnya seperti itu teman-teman ya. Nah, ketika kita masih mengalami katakanlah berat badan itu selalu turun ya, atau kita menjadi kurus, nah ini juga harus disadari biasanya sebabnya karena makan ya, makan minum itu kurang ya. Jadi ketika makan minum kita kurang, apalagi mantang ya, itu kan biasanya makannya itu saja. Nah, karena makannya itu saja, kecenderungannya biasanya bosan sehingga makanan kecenderungannya sedikit ya. Ya sudah, seperti itu pasti sama seperti kita sedang diet ya. Nah, itu pasti akan menambah kurus, itu seperti itu. Nah, belum lagi faktor sebab yang kedua ya, jadi selain dari makanan minuman yang kurang, itu bisa jadi juga dari faktor kecemasan ya, faktor kecemasan, ketakutan, banyak pikiran. Nah, ini yang paling menyebabkan menurut saya itu. Karena apa?
pada saat kita mengalami kondisi cemas, ketakutan, itu memang memakan sekali energi, teman-teman. Jadi ibaratnya kita habis makan saja ya. Ketika cemas itu datang, ketakutan datang, tubuh kita rasanya lemes ya. Rasanya lemes, seperti tidak bertenaga. Nah, itu artinya energi terserap oleh kecemasan-kecemasan tadi itu, sehingga setelah itu ya sudah rasanya kadang lapar kembali. Jadi ketika kita masih sering merasakan sensasi mudah lapar, itu sebenarnya juga faktor dari kecemasan yang masih tinggi, karena dengan kecemasan tinggi, ketakutan tinggi itu menguras energi ya. Sedangkan energi kita dapatkan itu dari faktor makanan. Makanya kadang ada yang baru saja makan tadi tapi kok sudah lapar kembali. Nah, itu karena sudah ini terserap oleh kecemasan tadi. Nah, itu maka dari itu ya walaupun makan kita sepertinya sudah banyak, tetapi kalau kecemasannya masih tinggi, pasti kita masih kurus, teman-teman. Jadi bawaannya yang namanya orang cemas ya seperti itu, kurus, akhirnya berat badan menurun, itu seperti itu. Nah, maka solusinya bagaimana ketika kita masih mengalami seperti itu ya? Ya, pertama jaga tentang pola makannya ya. Tingkatkan makan minumnya cukup ya, cukup itu penuhi lah, maksudnya selalu terpenuhi. Nah, kemudian lakukan juga termasuk gerak ya, contohnya kita melakukan olahraga ringan lah, seperti olahraga jalan kaki ya. Kemudian untuk mengurangi kecemasan kita, nah kita sering melakukan relaksasi, kemudian afirmasi, kemudian meditasi ya. Nah, itu sering kita lakukan ya, termasuk kita banyak mendekatkan diri. Nah, itu dalam rangka mengurangi kecemasan, teman-teman ya. Jadi silahkanlah, misalkan dengan cara apa yang kira-kira buat teman-teman itu bisa dilakukan sesering mungkin ya, karena untuk menghilangkan kecemasan itu memang satu-satunya jalan yang paling efektif ya. Ini dari pengalaman saya itu dengan repetisi ya, dengan repetisi contohnya yaitu kita selalu mengingat Sang Pencipta ya, akhirnya kita selalu berdoa, selalu memohon ya, selalu berzikir. Nah, ini akan menguatkan mental kita ya, akhirnya termasuk yang tadinya kita serba penakut menjadi tumbuh keberanian, itu seperti itu. Nah, itu juga tergantung amalan kita. Ketika amalan kita memang ibaratnya terus menerus, ini akan semakin baik ya, mental kita juga semakin kuat ya. Ketika mental kita semakin kuat, kecemasannya berkurang, nah akhirnya ya berat badan kita juga akan meningkat, karena energi tidak habis ditelan oleh kecemasan, itu seperti itu. Nah, itu secara garis besarnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika kita masih mengalami sensasi wajah itu kelihatan pucat ya, pucat, kurang berseri-seri lah ya. Nah, ini juga menambah kecemasan ya. Dulu ketika saya keluar rumah ya, apalagi bertemu termasuk di tempat kerja misalkan ya, bertemu dengan teman yang mungkin agak lama tidak ketemu, biasanya komentar ya, kenapa Pak Gito pucat? Nah, ketika seperti itu, di sini rasanya waduh nambah sakit ya. Jadi nambah sakit, akhirnya mental kita menjadi down, menjadi tambah cemas, itu seperti itu. Itu hanya dibilang seperti itu aja, kenapa pucat itu seperti itu, sudah makin takut itu seperti itu. Nah, maka dari itu caranya memang situasi seperti ini harus kita robah, teman-teman. Kalau kita dalam kondisi seperti itu ya, akhirnya tidak hanya istilahnya kita takut dikomentari ya, termasuk kita bepergian saja takut ya, karena melihat kondisi kita sendiri ya, jangan-jangan nanti berjalan itu jatuh ya, jangan-jangan pingsan ya. Nah, itu seperti itu. Apalagi yang ketika kita katakanlah masih sering merasakan badannya lemes, kemudian pandangan mata kadang ini apa ya,
bergelombang atau mungkin buram. Nah, itu sangat-sangat menakutkan sekali. Itu dulu saya seperti itu ya. Apalagi ketika kita jalan itu kadang juga kelihatannya sempoyongan ya. Jangankan jalan, duduk seperti ini saja dulu saya harus berpegangan ya, karena itu kadang sering seperti oleng itu seperti itu ya teman-teman. Nah, maka dari itu ini harus bertingkat teman-teman ya. Jadi kondisi semakin baik itu memang harus ada progres ya, walaupun itu sedikit ya, sedikit tetapi harus diimbangi secara fisik ya. Mungkin kita jaga pola makan, jaga pola hidup ya, tetapi secara mental kita juga harus menjaga pola pikir ya. Bagaimana kita selalu mengontrol pikiran supaya selalu positif, berusaha positif seperti itu. Belum ditunjang dengan pola perilaku kita, pola spiritual kita. Nah, itu juga harus semuanya teman-teman ya. Makanya ini sebabnya adalah multifaktor, maka solusinya juga multifaktor. Nah, ini kadang yang kita kurang paham itu sehingga menjadikan kadang agak lamban di dalam proses penyembuhannya itu seperti itu. Tetapi kalau kita istilahnya sudah memang betul-betul paham, kemudian kita siap ya untuk berjuang melepaskan ini, pasti bisa teman-teman. Itu yang saya alami seperti itu. Buat teman-teman juga pasti bisa, makanya optimis saja, badai pasti berlalu. Jadi ini hanya istilahnya prosesnya saja yang berbeda. Ada yang prosesnya lebih cepat, ada yang agak lambat. Nah, itu sesuai dengan istilahnya fokus kita ya. Kalau kita fokusnya kepada solusi ya insya Allah itu akan cepat membaik. Tetapi ketika kita mungkin tidak begitu fokus ya kadang agak lambat. Tapi semuanya pasti nanti juga akan membaik ya. Jadi optimis saja ya, mudah-mudahan teman-teman yang masih mengalami gangguan-gangguan ini ya, ini juga akan cepat sembuh. Amin ya. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih, sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.